Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel MEDC UMS atau Mechanical Engineering Design Club. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggambar CAD di dalam SolidWorks. Nah, di sini saya menggunakan SolidWorks tahun 2023. Nah, langsung saja kita masuk di proses penggambaran. Sebelum di proses penggambaran, kita akan melihat tampilan awal, yakni berupa part, assembly, dan drawing. Nah, di part ini kita nanti akan membuat bahan atau satu komponen. Kemudian assembly ini adalah penggabungan antara beberapa part atau beberapa komponen. Sedangkan di drawing tersebut akan menggambarkan dua dimensi dari part yang kita buat. Nah, berhubung di sini saya akan membuat suatu komponen atau part, kita pilih bagian part. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita akan diberi pilihan posisi gambar ataupun plan yang akan kita buat. Nah, di sini ada front plan, kemudian top plan, right plan. Oke, di sini saya menggunakan yang bagian top plan atau plan atas ataupun tanpa atas. Kita klik saja, kemudian pilih sketch. Nah, setelah seperti ini kita langsung saja menggambar. Nah, di sini saya akan membuat persegi, kemudian nanti kita akan beri lingkaran dan lain sebagainya. Karena berhubung ini masih kita belajar dari awal, jadi saya akan beri sedikit pemahaman mengenai gambar yang ada di SolidWorks. Nah, di sini dapat kita lihat, di sini ada line, kemudian center block, circle ataupun lingkaran, kemudian rectangle dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membuat persegi ataupun kotak menggunakan rectangle. Nah, di rectangle sendiri terdapat beberapa jenis, diantaranya ada corner rectangle, center rectangle dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menggambar menggunakan center rectangle. Nah, setelah kita klik center rectangle, kita klik di bagian tengah ataupun titik tengah dari kertas gambar tadi. Kita klik bebas saja, kemudian kita beri ukuran ataupun dimensi. Nah, untuk dimensinya sendiri ini saya menggunakan ukuran 150 dan centang dengan tinggi 100. Kemudian kita centang. Nah, kan ini masih dalam bentuk dua dimensi. Nah, saya akan rubah menjadi bentuk 3 dimensi dengan cara kita mengekstrud gambar tersebut. Kita pilih aja di bagian fitur, kita pilih extrude boss. Nah, di sini kita dapat diperlihatkan berapa ketebalan benda yang akan kita ekstrud. Misal kita mau mengekstrud 20, tinggal ketik aja 20 dan enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik aja centang. Oke, klik gambar sini dan di normal tuh untuk mengetahui titik awal dari gambar tersebut. Nah, kan seperti ini, udah jadi seperti ini. Kita mau buat lagi di bagian sini menggunakan lingkaran. Nah, caranya bagaimana? Kita klik permukaan persegi ini, kemudian kita pilih lagi sketch untuk menggambar dua dimensi yang nantinya kita akan buat 3 dimensi. Saya klik aja bebas di sini dengan ukuran ataupun radius 25 cm. Kita enter dan kita centang, kemudian kita
extrude lagi. Caranya juga sama, kita masuk di menu fitur, kemudian pilih extrude boss. Nah, di sini kita bisa tarik sesuai dengan keinginan, dengan tinggi berapa. Nah, di sini saya menggunakan tinggi 45 mm. Ketika dikira sudah cocok ataupun sudah sesuai dengan gambar, kita klik aja centang. Nah, otomatis akan menjadi 3 dimensi seperti ini. Nah, kemudian gambar ini akan saya beri fillet ataupun pada ujung benda ini kita buat sedikit lengkungan. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita tinggal klik aja di bagian fillet. Nah, di sini akan tertera berapa radius yang akan kita gunakan untuk fillet ini. Nah, di sini saya akan menggunakan fillet dengan radius 5 mm. Oke, kalau sudah seperti ini kita enter, kita pilih bagian mana saja yang akan kita radius. Nah, ini di sini saya akan meradius di ujung-ujung ataupun di pojok-pojok garis ini, di pojok kotak ini. Kita tinggal klik aja dan kita putar. Nah, untuk cara memutarnya ini kita bisa menggunakan roll yang ada di mouse. Nah, seperti ini. Seperti ini, sama yang bagian lingkaran sini. Kalau sudah kita centang. Nah, otomatis yang kita fillet atau kita radius tadi akan berbentuk seperti ini sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini saya juga akan membuat lagi bentuk lingkaran di sini, namun tidak menonjol, akan tetapi berlubang. Nah, caranya gimana? Kita klik bagian mana yang akan kita gambar. Nah, di sini kan saya akan membuat lingkaran di dalam lingkaran. Nah, caranya kita klik lingkaran yang paling atas, kemudian kita normal tuh, kemudian kita klik lagi lingkarannya, kita pilih sketch. Nah, kita tinggal pilih circle ataupun lingkaran. Nah, ini kan tidak muncul titik tengah dari lingkaran. Nah, cara memunculkannya kita tinggal sentuhkan saja di bagian lingkaran yang berwarna oranye ini, otomatis akan keluar titik tengah atau titik tengah ataupun poin dari lingkaran tersebut. Kita klik aja di titik tengah. Nah, tinggal kita tarik. Nah, semisal kita membuat dengan ukuran lebih kecil, kita bisa klik sembarang, kemudian kita beri dimensi ataupun ukuran. Nah, seperti ini. Misal ini mau dibuat 25. Nah, seperti ini. Namun di sini saya akan membuat lebarnya sama seperti yang warna oranye ini. Caranya gimana? Kita hapus dulu ini. Kita buat lagi lingkaran, cari titik tengahnya. Nah, kemudian kita tempelkan ataupun kita klik di bagian yang oranye ini, otomatis akan lingkarannya tersebut akan berukuran seperti lingkaran yang akan kita bolong tersebut. Nah, setelah itu kita lubangi di lingkaran ini, lubangi penuh dengan cara extrude cut. Nah, di sini kan kita juga diberi pilihan berapa lubang, berapa milimeter lubang yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan melubangi full dari atas sampai bawah. Nah, caranya kalau melubangi dari atas sampai bawah itu sangat mudah. Kita tinggal klik aja di bagian blend, kita pilih yang bagian through all. Nah, otomatis akan tembus di bagian bawah. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal centang aja. Nah, otomatis akan seperti ini. Nah, kemudian saya juga ingin membuat radius atau lengkungan di bagian lingkaran paling bawah.
Caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi, kita masuk di fillet, kemudian kita atur berapa radius yang akan kita beri lengkungan di sini. Misal saya beri radius 10 mm, tinggal ketik 10 mm, kemudian enter. Setelah itu kita pilih bagian yang akan diradius. Nah, seperti ini. Kalau sudah tinggal centang. Nah, otomatis akan jadi seperti ini. Nah, oke, mungkin itu tutorial yang dapat kami bagikan. Apabila teman-teman mempunyai request ataupun mencari tutorial bagaimana membuat ini, itu bisa chat di kolom komentar. Insya Allah kita akan beri tutorialnya. Mungkin cukup yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton dan terima kasih.